Aku bakal bahas sebuah film karya sutradara Paul Verhoeven berjudul Elle yang rilis pada tahun 2016. Film berbahasa Prancis yang dibintangi oleh Isabelle Huppert ini merupakan sebuah film bergenre kriminal, drama, dan thriller. Seperti biasa, video ulasan film ini akan mengandung spoiler. Jadi silahkan skip untuk yang nggak pengen kena spoiler. Dan bagi yang mau lanjut, silahkan klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Yuk lanjut ke ulasan filmnya. Let's check this out. Film dibuka dengan seorang wanita parubaya bernama Michelle yang diperkosa di rumahnya sendiri oleh seseorang yang menggunakan topeng ski. Setelah si pemerkosa pergi, Michelle pun membersihkan kekacauan yang terjadi di rumahnya dan kemudian dia pun melamun. Michelle memiliki seorang anak bernama Vincent yang belum mandiri dan memiliki seorang kekasih yang sedang hamil bernama Josie. Michelle tidak menceritakan kejadian pemerkosaannya pada anaknya ataupun melaporkannya pada polisi. Josie, elle a plein d'idées de déco comme ça, mais elle a jamais vraiment eu d'endroit à elle. Enfin, pour l'instant. Scene berpindah pada Michelle dan rekan kerjanya yang sekaligus sahabat karibnya Anna yang bekerja di perusahaan video game sedang membahas tentang perkembangan video game barunya dengan timnya. Di sana dia berdebat dengan Kurt, salah satu stafnya yang sangat membencinya dan menganggap Michelle bukanlah bos yang capable di industri ini. Tu sors de ton petit monde de l'édition et de la littérature et qui t'est complètement largué dès qu'il s'agit d'évaluer la jouabilité. Scene berpindah pada sebuah coffee shop di mana Michelle ingin menikmati secangkir kopi setelah melakukan pemeriksaan dokter untuk mengecek kesehatannya setelah pemerkosaan itu. Tiba-tiba seorang wanita tanpa alasan yang jelas dengan sengaja menumpahkan makanannya pada baju Michelle. Namun Michelle hanya diam saja. Diceritakan jika Michelle memiliki seorang ibu yang gemar memiliki hubungan dengan pria yang lebih muda darinya. Kali ini dia berhubungan dengan Ralph. Michelle tidak menyukai kelakuan ibunya ini, apalagi ibunya ingin menikah dengan Ralph. Disebutkan juga jika Michelle memiliki tetangga bernama Rebecca yang sangat taat pada agamanya dan suaminya Patrick. Setelah kejadian pemerkosaan itu, Michelle mengganti semua kunci pintu di rumahnya. Dia juga membeli semprotan merica dan sebuah kapak kecil untuk menjaga diri. 10 ml de gaz de poivre à 180 km/h. Ça vous donne un certain avantage. Je la prends. Adegan berganti pada Michelle yang menemui mantan suaminya Richard, serta temannya Anna dan suaminya Robert. Di sana dia menceritakan jika dia telah diperkosa, namun dia tidak ingin melaporkannya pada polisi karena dia tidak ingin sama sekali memiliki urusan dengan polisi. Tiens, Vincent, tu tombes bien, j'ai besoin de toi là, s'il te plaît. Salut Michel. Scene lain menunjukkan saat Michelle dan Vincent menemui Josie untuk melihat apartemen yang akan mereka tinggali dengan uang sewa dari Michelle. Namun di sana terlihat jika Josie adalah orang yang tidak sopan dan kasar, sehingga Michelle tidak menyukainya. Diceritakan juga jika ternyata Michelle menjalin hubungan dengan Robert, suami Anna, sahabatnya sendiri. Michelle menemui ibunya, dan ibunya mengatakan jika ayahnya akan menghadapi sidang pembebasan bersyaratnya. Dan ibunya menyuruh Michelle untuk menemui ayahnya. Namun Michelle menolaknya karena dia sangat membenci ayahnya.
Di sini diceritakan jika ayahnya adalah seorang pembunuh yang telah menghabisi banyak orang dan telah dipenjara selama 30 tahun. Itulah mengapa Michelle pun tak ingin menemuinya karena trauma pada ayahnya. Dan itulah mengapa juga tadi dikisahkan ada seorang wanita yang tiba-tiba menyiram Michelle dengan makanannya. Pada suatu malam, ada sebuah mobil yang mencurigakan terlihat mengintai rumah Michelle. Michelle pun mengendap-endap dari belakang mobil tersebut, memecahkan kaca mobil dengan kapak kecil dan menyemprotkan semprotan merica tepat ke mata seorang pria. Namun ternyata, pria itu adalah Richard, mantan suaminya yang khawatir dengan keadaan Michelle setelah pemerkosaan itu. Michelle pun mengobati mata Richard, dan Richard menceritakan jika dia sedang menjalin hubungan dengan seorang gadis bernama Helen. Une amie. Une amie. Elle s'appelle Hélène. Helen. Scene berpindah ketika seisi kantor mendapatkan email berisi animasi seorang monster yang memerkosa Michelle. Michelle tetap tak mau melaporkannya pada polisi, dan dia akan menyelidikinya sendiri. Tout de suite? Ah non, pas la police. J'ai eu ma dose. Et puis ça sert à rien. Mais là, c'est différent, Michel. C'est toi la victime. Mais j'étais déjà la victime. Vincent dan Josie akhirnya memiliki seorang anak, yang Michelle yakin bukanlah anak Vincent, karena warna kulit bayi tersebut berbeda dengan Vincent maupun Josie. Kembali ke rumahnya, Michelle mendapat kabar jika ada orang mencurigakan yang mengintai rumahnya. Patrick yang mengejarnya tak mampu menangkapnya. Di lain sisi, Michelle menduga bahwa Kurt lah yang menerornya dan juga membuat animasi pemerkosaan tentangnya, karena dia tahu kalau Kurt tidak menyukainya. Lalu dia meminta tolong pada Kevin, stafnya untuk menyelidiki komputer setiap staf, dan juga mengajarinya menembak untuk mengetahui siapa yang menerornya. C'est ce que je veux dire. Alors pour ça, je veux que tu pirates les ordinateurs perso de tous les employés. Michelle mengadakan pesta Natal, dan di sana dia menggoda Patrick dengan menggesek-gesekkan kakinya pada kaki Patrick. Dia juga menceritakan tentang peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh ayahnya. Tak lama ibunya mengumumkan jika dia bertunangan dengan Ralph. Kemudian terjadi argumen antara Michelle dan ibunya. Ibunya pun jatuh pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Di dalam ambulans, ibunya meminta Michelle untuk menemui ayahnya lagi. Tak lama dirawat di rumah sakit, ibunya pun meninggal dunia. Michelle pun menemukan jika ternyata Kevin lah yang membuat animasi pemerkosaannya, bukannya Kurt. Namun alih-alih memecatnya dan melaporkannya ke polisi, dia justru menyuruh Kevin memperlihatkan kemaluannya dan menganggap masalah itu selesai. Ketika berada di rumah, pria bertopeng yang pernah memerkosanya datang kembali dan berusaha untuk memperkosanya lagi. Namun kali ini Michelle dapat membela diri dengan menusukkan gunting ke tangan orang tersebut dan membuka topengnya. Dan ternyata pria tersebut adalah Patrick. Setelah kematian ibunya, Michelle pergi ke penjara untuk menemui ayahnya sesuai wasiat terakhir ibunya. Namun sesampai di sana, dia dikejutkan dengan kabar jika ayahnya telah meninggal dengan cara gantung diri. Michelle yakin ayahnya bunuh diri karena tidak berani menemui dirinya. Sekembali dari penjara, mobil Michelle mengalami kecelakaan. Bukannya menelpon ambulans atau polisi, dia memilih untuk menelpon teman-temannya. Namun karena tak ada yang mengangkat teleponnya, maka dia pun menelpon Patrick. Patrick yang datang kemudian menolong dan merawat lukanya.
Di scene lain diceritakan jika Michelle dan Robert sedang bercinta di sebuah hotel. Michelle pun menginginkan untuk mengakhiri hubungannya dengan Robert, namun Robert menolaknya. Pourquoi t'as eu ce que tu voulais? Tu vois que je tiens mes promesses. Ah, ça. Michelle dan Vincent makan malam di rumah Patrick yang sedang ditinggal Rebecca pergi untuk melihat sang paus. Di rumah Patrick, mereka mantap-mantap di basement setelah Vincent tertidur karena mabuk. Pada pesta perayaan peluncuran video game terbaru perusahaannya, Michelle mengatakan pada Anna jika dia dan Robert berselingkuh di belakangnya. Sepulang dari pesta, Michelle mengatakan pada Patrick jika hubungan mereka tidaklah sehat, dan dia pun ingin melaporkan semuanya pada polisi. Setelah turun dari mobil, Michelle yang sengaja jalan duluan sengaja membiarkan pintu gerbangnya terbuka sehingga Patrick bisa masuk dan mantap-mantap dengan roleplay pemerkosaan yang dia sukai. Namun ketika mereka sedang mantap-mantap dan Patrick memukuli Michelle, tiba-tiba dari arah belakang, Vincent datang dan memukul kepala belakang Patrick dengan kayu. Patrick yang berlumuran darah pun menatap Michelle dengan tatapan tidak percaya dan akhirnya pingsan serta meninggal dunia. Setelah itu, polisi pun datang dan Michelle memberi keterangan pada mereka. Pada scene terakhir terlihat Michelle yang berbicara dengan Rebecca yang akan pindah rumah. Rebecca kemudian berkata, dia senang Michelle bisa memenuhi kebutuhan Patrick walaupun hanya sementara. Hal ini menunjukkan jika selama ini Rebecca tahu tentang hubungan Michelle dan Patrick. Kemudian Vincent muncul dengan Josie dan anaknya, dan tampaknya hubungan mereka semakin membaik. Di makam ayah dan ibunya, Michelle bertemu dengan Anna. Anna mengatakan dia mengusir Robert dan sekarang dia ingin menjual rumahnya serta ingin berpindah serumah dengan Michelle. Dan kemudian film tamat. Well, gimana nih film ini menurut kalian teman-teman? Worth it buat ditonton kan? Film yang diangkat dari novel berjudul Oh karya Philippe Jian ini emang sangat menarik. Tentang Patrick yang ternyata adalah pria di balik pemerkosaan Michelle, sebenarnya lumayan dapat ditebak. Karena beberapa kali Patrick dan Michelle melayangkan tatapan ketertarikan di antara mereka. Namun kelainan seksual Patrick dan bagaimana Michelle bisa menerima dan justru menjalin hubungan dengannya menjadi bumbu yang menarik di film ini. Apalagi kisah cinta Michelle yang memiliki affair dengan suami sahabatnya sendiri, dan bagaimana akhirnya sahabatnya mau memaafkannya dan justru tetap berteman baik dengannya, mungkin akan sangat sulit kita temui di kehidupan nyata ya. Oke, aku saranin kalian buat nonton langsung full filmnya, biar kalian dapat feel dari film L tersebut. Sampai di sini dulu ya video kali ini. See you on my next video. Bye!